Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat secara khusus bagaimana sistem penilaiannya. Butir-butir soal ini tidak dijawab oleh guru ya. Guru senior dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang masuk pada prioritas 2 dan 3. Di sini kita akan melihat kembali secara lengkap rahasia kisi-kisi penilaian kesesuaian yang nanti akan dijalani oleh rekan-rekan prioritas 2 dan 3. Di sini kita lihat ada rahasia 27 soal observasi yang nanti akan dilakukan. Nah, nanti kita akan lihat di sini Bapak Ibu apakah penilaian nanti dilakukan dengan berkas, dilakukan secara manual, ataupun hanya dilakukan secara sistem saja. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita kembali kepada halaman penilaian observasi bagi rekan-rekan prioritas 2 dan 3. Ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan observasi. Kita ketahui Bapak Ibu nanti akan dilakukan penilaian secara bertahap ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu yang P1, P2, P3 yang sudah memiliki akun di SSCASN. Sehingga di sini disebutkan akun pelamar terbentuk otomatis dari SSCASN. Nah, Bapak Ibu nanti prioritas 2 dan 3 akan dinilai secara berjenjang, yakni oleh guru senior terlebih dahulu ya. Guru senior terlebih dahulu yang akan memeriksa Bapak Ibu, di mana penilaian guru senior ini jika penilaian nanti lengkap, kepala sekolah, pengawas, dan guru senior ini cukup tinggi, bobot penilaiannya mencapai angka 30%. Ya, angka 30%. Nah, setelah dinilai oleh guru senior, maka giliran kepala sekolah yang akan memberikan penilaian. Kemudian selanjutnya adalah baru pengawas. Nah, bobotnya sebagaimana kita sebutkan tadi, ini adalah 30%. Kemudian ini adalah 50%. Jadi kepala sekolah ini penentu yang paling tinggi di sekolah. Kemudian di sini adalah 20%. Nah, hasil dari akumulasi ini nanti yang ada dalam sistem ya. Ingat, yang ada dalam sistem ini baru akan dinilai secara terpisah oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM setempat. Nah, sebelum nanti kita lihat bagaimana bentuk penilaiannya, nah ini kita pahami dulu bahwa di sini ya, kepala sekolah 50%, guru senior 30%, kemudian pengawas hanya 20%. Ini dalam arti kata seluruh komponen ada. Kepala sekolah ada, guru senior ada, pengawas ada. Nah, di sini disebutkan bahwa penilaian kinerja itu 60%, sedangkan kompetensi hanya 40%. Kedua-duanya ini dinilai oleh 3 orang tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat secara khusus bagaimana sistem penilaiannya. Nah, di sini disebutkan untuk dalam penilaian indikator kompetensi, di sini ada 27 butir soal. 27 butir soal ini untuk refleksi, untuk kegiatan refleksi misalnya ada 3 butir soal, pembelajaran ada 3 butir soal. Butir-butir soal ini tidak dijawab oleh guru ya, tidak dijawab oleh rekan-rekan P2 dan P3. Tetapi butir soal ini nanti akan dijawab oleh penilai. Nah, ini ya rahasia dari kisi-kisi penilaian kesesuaian bagi prioritas 2 dan 3. Dari mengakomodir semua langkah-langkah dari penilaian ini, adanya butir soal yang senilai 27 butir soal ini adalah ditanyakan kepada penilai. Di mana Bapak Ibu kita bisa lihat buktinya itu. Nah, di sini kita lihat di dalam petunjuk ya, aplikasi. Nah, ini kita sudah dapatkan petunjuk aplikasinya, di mana nanti seluruh kepala sekolah, di mana nanti seluruh guru senior, kemudian pengawas, BKPSDM dan Dinas Pendidikan akan melakukan login di sebuah sistem yang disebut dengan sistem penilaian kesesuaian seleksi ASN P3K. Ini login akunnya sudah disiapkan masing-masing. Nah, jadi yang pertama kali yang akan menilai adalah poin ke-7, ini adalah guru senior ya, guru senior. Kita lihat Bapak Ibu. Guru senior dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Nah, ini ya, ini halamannya ya. Ini pelamarnya 1, pelamar 2 misalnya. Dan ini masih banyak ya. Kalau dia masih banyak pelamarnya di sekolah itu, maka akan banyak. Jadi guru senior akan menilai gurunya yang ada di sekolah, salah satu sekolah. Meskipun di sekolah itu tidak ada formasinya, maka akunnya tetap dibuat. Kemudian halaman penilaian
hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 sesuai dengan jadwal. Untuk melakukan penilaian, guru senior sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Jadi ini dipilih dulu oleh guru senior. Setelah memilih guru, maka guru senior dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Ini ya, lakukan observasi, diklik. Nah, kemudian setelah dilakukan pengklikan di situ ataupun mengklik, di sini dijelaskan penilaian kesesuaian oleh guru senior itu terdiri dari dua aspek, yaitu kompetensi dan penilaian kinerja. Jadi sekaligus dalam satu aplikasi. Nah, ini menjawab Bapak Ibu, sebenarnya berkas-berkas yang perlu Bapak Ibu siapkan itu nanti sebenarnya tidak menjadi pokok utama. Nah, jadi tidak menjadi pokok utama dalam kelengkapan penilaian. Karena sistem penilaian ini nanti murni dilakukan secara sistem atau by system. Nah, di sini disebutkan penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Nah, jadi yang menjawab soal ataupun menjawab soalan itu adalah penilainya Bapak Ibu. Misalnya sudah dipilih si A, maka guru senior ini akan menjawab soalan. Contoh penilaiannya ini ditutup contoh penilaiannya, apakah guru yang bersangkutan memiliki kompetensi bla 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 bla. Nah, maka guru senior kan paham nih kondisi guru yang ada di situ. Nah, sebagaimana kita lihat tadi bahwa untuk bobot masing-masing indikator ini untuk kebiasaan refleksi itu adalah 3. Ini yang kompetensi ya, sama ya seperti tadi. Ini bagian kompetensi ya. Nah, untuk bagian kebiasaan refleksinya ada 3 butir soal. Jadi 27 butir soal ini akan dijawab secara bergantian oleh guru senior terlebih dahulu. Nah, kita lihat di bagian bawah. Tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan dijawab. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan. Jadi yang melakukan perbaikan ataupun menjawab itu penilai Bapak Ibu ya. Menekan nomor urut soal selama proses penilaian belum selesai. Nah, di sini ada nomor soalnya ya. Ini nomor soalnya. Maka nanti dijawab, kemudian setelah itu dilanjutkan. Nah, di sini disebutkan juga penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Nah, jadi kalau ada jawaban yang belum diisi oleh penilai, jadi yang menjawab sekali lagi adalah penilai, bukan gurunya. Nah, namun yang Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, tentu saja nanti guru ini ataupun guru senior ini perlu ya mendapatkan informasi juga dari rekan-rekan prioritas 2 dan 3 yang dinilai. Mungkin dia bisa saja melihat berkas-berkas daripada riwayat pekerjaan ataupun kelengkapan bahan ajar para guru yang dinilai. Nah, di sini ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir, lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Nah, ini ya. Nah, ini poin yang ke-7. Ya, jadi yang pertama adalah guru senior. Nah, sama poin ke-8, ini adalah penilaian pelamar oleh kepala sekolah. Sama langkah-langkahnya seperti tadi. Memilih dulu, kemudian menjawab soal-soal yang diajukan dalam sistem terhadap pelamar. Nah, terhadap pelamarnya. Nah, di sini ya sama persis. Kemudian sampai ke poin ke-9 di mana penilaian dilakukan oleh pengawas. Nah, ini penilaian pelamar prioritas 2 dan 3 dilakukan oleh pengawas. Sampai dengan penilaian oleh BKPSDM, ini juga by system. Nah, ini by system sehingga nanti juga akan dilakukan pemilihan ya. Nah, penilaian pelamar oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan by system, sehingga di sini sudah nampak data pelamar yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru senior. Nah, ini Bapak Ibu kisi-kisi di antara beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu pada prinsipnya nanti tidak perlu banyak berpikir ya, karena memang penilaian ini nanti dilakukan by system. Namun kelengkapan berkas sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada video itu merupakan berkas-berkas pegangan Bapak Ibu saat nanti pengawas, guru senior maupun kepala sekolah
memberikan beberapa pertanyaan yang sifatnya wawancara ya, sifatnya tatap muka kepada Bapak Ibu untuk mengetahui lebih detail kondisi prioritas 2 dan 3 yang ada di sekolah tersebut. Dan demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.